Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erisanti, nomor absen 35 di set 5, kayak kelas A1 Bangli. Di sini saya membuat video simulasi pembelajaran. Di sini saya membuat materi statistika dengan bantuan alat peraga dan PPT. Ini itu alat peraganya dan PPT-nya itu di laptop saya. Oke, Ibu mohon disimak ya video yang saya buat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, bentar ya, Ibu taruh ini dulu karena agak ribet bawa alat peraga juga. Oke, Ibu ulangi ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Oke, selamat pagi juga. Oke, kembali lagi bersama Ibu cantik ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Indah hadir. Rini hadir. Intan hadir. Dia hadir. Pandai hadir. Nanta kenapa dia? Sakit. Oke, dari kapan? Ada yang tahu dia sakit dari kapan? Oke, tidak ada yang tahu ya. Oke, Ibu kasih sakit. Oke, silakan persiapin ya diri kalian. Hari ini kita akan belajar matematika yang sangat bersemangat. Oke. Biar tambah semangat untuk pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang di sini pernah mendapatkan nilai ulangan? Oke, pasti semuanya pernah dapat ya. Terus apakah kalian mencari tahu nilai rata-rata ulangan kalian, atau pernah melihat nilai yang paling sering muncul? Pernah tidak? Tidak pernah juga. Oke, tapi ada yang pernah. Oke, ada yang pernah. Oke, tanpa kalian sadari, kegiatan tersebut sudah termasuk kegiatan statistika. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai statistika dasar, mengenai min, median, dan modus. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian min, median, dan modus, serta menentukan min, median, dan modus dari data sederhana yang Ibu persiapkan di alat peraga ini. Oke, materi ini kenapa penting? Itu sangat penting karena sering kita digunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk mengetahui nilai rata-rata data yang paling sering muncul, atau untuk memenuhi informasi dalam bentuk data. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, sudah. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih statistika itu? Oke, statistika itu adalah cabang matematika yang mempelajari data hingga menyajikan data agar mudah dipahami. Data dapat berupa angka, nilai, atau hasil pengamatan. Sekarang perhatikan alat peraga yang Ibu bawa. Namanya pastika, papan statistika. Alat peraga ini setiap kolom menunjukkan suatu nilai, sedangkan banyaknya gambar, ini belum Ibu tancapkan ya di sini, maaf, menunjukkan banyaknya seluruh nilai atau seluruh frekuensi. Oke, data yang Ibu gunakan hari ini yaitu 2, 3, 3, 4, 5, 5, dan 5. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tancapkan terlebih dahulu. Maaf kalau lama. Di sini 2 kita tancapkan buah manggisnya 2. Terus di sini menunjukkan datanya 3. Berarti berapa anak-anak menancapkan datanya? Benar, 3. 1, 2, 3. Terus selanjutnya berapa? 3, benar. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir 5. 1, susah ya. 2, 3,
materi, yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai mean. Ada yang tahu mean itu apa? Benar, mean itu adalah nilai rata-rata. Mean adalah ukuran pemusatan data yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu kumpulan data dan memberi gambaran umum tentang kecenderungan data tersebut. Mean sering digunakan karena perhitungannya mudah dan dapat mewakili kondisi data secara keseluruhan. Cara mencari mean adalah dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Mengerti? Cara mencari mean itu dengan menjumlahkan seluruh data dengan dibagi dengan jumlah data. Oke, kita akan menghitung jumlah seluruh data. Tolong dibantu ya anak-anak, kita hitung sama-sama. Jumlah seluruh data berarti jumlah seluruh buah manggis ini berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi seluruh datanya yaitu 27. Sekarang kita hitung jumlah datanya. Jumlah datanya itu yang ini, yang batang-batangnya ini. Kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah datanya yaitu 7. Jadi anak-anak, tadi sudah Ibu sebutkan cara mencari mean itu dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan jumlah data. Jadi kita kan sudah tadi menghitung jumlah seluruh datanya itu 27, sedangkan jumlah datanya yaitu 7. Jadi bisa disimpulkan bahwa 27 dibagi 7 berapa anak-anak? Benar, 3,86. Maaf, Ibu salah. Jawabannya 3,86. Perlu diingat anak-anak, mean tidak selalu berupa bilangan bulat. Kadang hasilnya berupa pecahan. Tapi dengan alat peraga ini membantu kita melihat jumlah data secara konkret. Sedangkan perhitungan mean dilakukan secara matematis. Jadi jawaban dari data mean ini yaitu berapa tadi? Benar, 3,86. Nah, Ibu mau tanya ke kalian, menurut kalian apakah nilai rata-rata selalu sama dengan salah satu nilai data? Jawabannya belum tentu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari median. Oke, selanjutnya median. Oke, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan.
dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah data yang berada tepat di tengah. Jika jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata dua data yang berada di tengah. Jadi singkatnya itu median adalah data yang berada di tengah. Oke, karena datanya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita dapat menentukan mediannya secara langsung. Oke, ini gampang banget ya. Oke, datanya 2, 3, 3, 4, 5, 5, dan 5. Jadi bisa kita simpulkan mediannya berada di tengah-tengah. Jadi nilainya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi median dari data ini yaitu 4. Oke, yang ini 4 karena dia berada di tengah-tengah. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai modus. Oke. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan data yang memiliki frekuensi tertinggi dan digunakan untuk mengetahui nilai yang paling banyak terjadi. Suatu data bisa memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau tidak sama sekali memiliki modus. Oke, dari data yang kita lihat, ada 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5. Bisa simpulkan bahwa 2 ada 1, 3 ada 2, 4 ada 1, 5 ada 3. Karena median itu modus itu data yang paling sering muncul. Jadi jawabannya data yang paling sering muncul di data ini yaitu 5. Oleh karena itu modus dari data ini 5. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri, sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan median? Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan Rini. Oke, benar ya yang dikatakan Rini. Median adalah data rata-rata atau median adalah data rata-rata, benar. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan median? Siapa yang bisa? Oke, dia. Oke, benar ya yang dikatakan dia bahwasanya median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Oke, yang terakhir. Nilai berapakah yang menjadi modus dari data yang kita pelajari hari ini? Pandai? 5, benar. Karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi jawabannya 5. Oke anak-anak, kalian hebat banget hari ini, sudah sangat aktif dan sudah sangat tertib mengikuti pembelajaran
Ibu hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita refleksikan bersama. Pada pembelajaran ini, kita telah belajar tentang mean, median, dan modus. Dengan bantuan alat peraga Pastika ini, kita dapat lebih mudah memahami data dan cara menentukan mean, median, dan modus. Dari pembelajaran hari ini, bisa Ibu simpulkan bahwasanya mean adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Terus median adalah nilai tengah dari data yang kita sudah urutkan, dan yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ketiga konsep ini digunakan untuk memahami dan menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sebagai tindak lanjut pembelajaran, silakan kerjakan soal. Silakan dicatat ya. Oke. Tentukan mean, median, dan modus dari data 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Oke, sekali lagi, tentukan mean, median, dan modus dari data 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Oke, tugas ini bertujuan untuk melatih pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, karena materi sudah dijelaskan, bisa Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Oke, sekarang anak-anak bisa keluar ya, karena udah bel istirahat. Baik Ibu, itu dia video pembelajaran saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.